Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam Bincang Buku episode 12. Teman-teman sekalian, kita akan membincang sebuah buku berjudul Masih Ada Esok ya, Masih Ada Esok. Ini buku yang ditulis bersama-sama oleh 30 orang penulis dari FLP Jawa Timur yang bermula dari sebuah event yang diadakan oleh FLP Surabaya. Jadi ada sebuah event yang berjudul Bersemadi. Nah, di sini ya, catatan pejuang bersemadi. Bersemadi ini singkatan ya, kalau nggak salah singkatan apa ya? Bersemadi ini singkatan berkarya selama Ramadan. Jadi selama bulan Ramadan ada tantangan dari teman-teman FLP Surabaya bagi kita semua ya, bagaimana menulis di blog selama 1 bulan tanpa putus ya. Ini menarik sekali karena dari sekian banyak yang ikut, akhirnya satu persatu tereliminasi gitu. Jadi kalau tidak menulis 1 hari saja, sekali saja, maka langsung didiskualifikasi dan ya berhenti, tidak apa ya namanya, dikeluarkan dari grup gitu ya. Sehingga nanti hanya yang laporan dan menulis setiap hari sajalah yang mereka tetap bisa ikut sampai terakhir. Nah, dari yang terakhir ini ya, ada 30 orang yang berhasil menyelesaikan misi ini dan kemudian diseleksi. Maka dipilihlah kemudian para pemenangnya seperti itu. Nah, 30 orang yang terpilih tadi itu dipilih tulisan-tulisan yang terbaik, karena kan banyak ya. Berarti otomatis dalam 1 bulan itu kan ada berapa tuh, 20 lebih ya, tulisan di blog. Kemudian dipilih yang terbaik, maka dibukukan menjadi seperti ini ya. Masih adakah esok judulnya. Teman-teman sekalian, banyak kisah-kisah yang menarik dalam buku ini. Ya, ada kisah, ada renungan, ada tips ya. Ada 2 tulisan saya di dalam buku ini. Pertama tentang tips begadang di bulan Ramadan. Nah, ini menarik sekali karena tips ini saya dapatkan dari pengalaman gitu ya. Karena selama bulan Ramadan di tengah pandemi, bukannya nganggur, tapi justru semakin padat, semakin banyak kerjaan dan seterusnya, sehingga harus begadang ya, apa boleh buat, tetapi perlu diperhatikan bagaimana supaya kita begadang tapi imunitas tetap terjaga, kesehatan tetap terjaga. Nah, itulah kemudian saya buat tipsnya dan saya tulis di blog. Kemudian ada pesan-pesan juga untuk para pejuang di bulan Ramadan, yaitu yang tulisan kedua saya. Kemudian banyak sekali, ada 60-an lebih tulisan di buku ini ya, dari teman-teman FLP se-Jawa Timur. Ada yang dari Sidoarjo ya, ada dari Jember ya, ada dari Lumajang, ada yang dari Surabaya, Blitar dan seterusnya. Saya bacakan beberapa penulisnya ya. Penulisnya Dewi Mora Rizkiana, Ilham Sadli, Dwi Ratnasari, Badriah, Nur Halimah, Fazilatun, Bunda Novi, Humairah Fitriana, Aih Rohmawati, Ulul Daniatin, Rahmawati Anwar, Zuhriyatu Mahmudah, Nurzalima Afifah, Niswa Hikmah, Renita, Suci Umi, Rahmatul Istighfarin, Rafif Amir, Hani P, April F, Yusriyah, Emma Febrianti, Aisyah, Maratus, Reza Wardana, Nidaul Haq, Hadi Aisyah, Yasmina Diah, Yayu, Suci A, Siti Imraatul, dan Vivi. Wah, banyak sekali ya ternyata ya. 30 orang kalau nggak salah. Ya teman-teman sekalian, silakan dibaca buku ini ya. 60 kisah, wah, luar biasa, ini banyak ya.
pelajaran yang bisa kita ambil, terutama tentang hikmah-hikmah Ramadan. Nah, ini bisa jadi bekal kalau teman-teman nanti akan menghadapi Ramadan yang akan datang, sudah punya bekal yang cukup, ada tips-tipsnya, ada kisahnya, kiat-kiatnya. Apalagi bagaimana menghadapi Ramadan di tengah pandemi itu luar biasa gitu. Kita benar-benar diuji, kesabaran kita diuji ya, banyak hal ya. Tapi luar biasanya justru di tengah bulan Ramadan, di tengah pandemi itu, banyak teman-teman saya baca kisah-kisahnya itu ada yang semangat belajarnya tumbuh luar biasa, bahkan dia mengalami fase keberhasilannya di bulan Ramadan itu ya. Nah, selain kisah-kisah itu ada juga renungan-renungan yang perlu menjadi perhatian kita. Misalkan ada judul Jika Aku Mati gitu, bagaimana kita mengingat mati memang karena di tengah pandemi di bulan Ramadan juga, bagaimana kualitas iman terus kita perhatikan, kita tingkatkan gitu ya. Banyak merenung, banyak bermuhasabah, sehingga kalaupun suatu-waktu Allah memanggil kita, kita sudah siap gitu ya. Kemudian banyak juga ya, ini misalkan ya sebuah judul, tulisan berjudul Mencari Tuhan yang Hilang, karya Z di sini. Nah, dia semacam berkisah di sini, macam perenungan yang dia buat gitu ya. Apa yang menyebabkan Tuhan meninggalkan hambanya? Gitu. Ada yang bertanya seperti itu gitu ya. Apa yang menyebabkan Tuhan meninggalkan hambanya? Kemudian dia menjawab, bukan Tuhan sebenarnya yang hilang gitu ya, tapi hatimu yang harus kau cari. Ini luar biasa ya. Yang kau cari itu adalah hatimu, bukan Tuhan yang hilang. Tuhan tidak pernah hilang, karena Tuhan abadi dan kekal gitu ya. Yang hilang adalah hatimu, maka itulah yang harus kau cari. Jadi ini semacam pencarian ya, pencarian kemanusiaannya sendiri gitu ya. Nah, ini teman-teman sekalian, banyak pelajaran berharga dari buku ini. Saya masih ada satu stok, tinggal satu stoknya, bisa dipesan. Setelah itu nggak tahu stoknya di Surabaya apa masih ada atau tidak, nanti bisa hubungi ya teman-teman FLP Surabaya. Nah, 60 kisah dalam buku ini, banyak sekali nih. Rata-rata memang kegiatan selama bulan Ramadan ya, apa saja yang dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian apa lagi tuh ya, tips-tips ya. Dan disitulah kemudian konsistensi kita diuji ya, karena ini harus kita nulis tiap hari, maka harus diuji. Dan kalau nggak salah di ini ya, dikasih minimal, ada minimal 300 atau 500 kata, saya lupa, sehingga tidak boleh nulis yang terlalu pendek juga ya. Jadi nulis tiap hari, diposting di blog, kemudian di share linknya. Nah, ini menarik kalau teman-teman di cabang bisa menduplikasi ide ini, saya kira bagus ya untuk kita untuk belajar, kemudian juga meningkatkan produktivitas. Sementara juga ide ya, tema besarnya kan sudah ditentukan tuh, pandemi dan bulan Ramadan ya, sudah ditentukan. Tinggal kita menggali ide-ide yang lebih spesifik, yang berdasarkan pengalaman kita sendiri, berdasarkan perenungan kita, kemudian kita baca-baca, kita telaah, mentadaburi juga peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita. Itu bagian dari bagaimana kita mengeksplorasi ide ya, supaya bisa menjadi bahan tulisan. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, masih adakah esok? Silakan bisa dipesan ke teman-teman FLP Surabaya. Nanti saya ada satu saja stoknya terakhir. Nah, buku ini layak untuk kita baca, kita miliki, kita koleksi, karena Ramadan tahun depan ya, kita pastikan adalah Ramadan yang lebih spesial, lebih istimewa, lebih luar biasa, lebih menggelora daripada Ramadan yang sudah lalu. Sehingga persiapan kita juga harus matang, dan kalau bisa mulai hari ini sudah
mempersiapkan diri, salah satunya dengan membaca buku-buku kisah seperti ini. Nah teman-teman ya, baik ya, kita akhiri sekian untuk bincang buku yang ke-12. Tonton terus bincang buku di episode-episode berikutnya maupun episode yang sudah lewat. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.